Halo Sobat Mau, bertemu lagi dengan Profesor Mau yang selalu tahu dan ingin tahu karena channel kita mau tahu. Sobat Mau, meteorologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng. Sama seperti makhluk-makhluk mitologi dari negara lain, makhluk mitologi di tanah air juga disertai supranatural, asal mula atau kisah dewa-dewi dengan perwujudan binatang ataupun manusia. Sobat mau tahu 7 makhluk mitologi yang berwujud binatang di Indonesia yang mendunia? Gasken cuy. Number 7. Yang ketujuh, naga basuki. Naga basuki salah satu makhluk yang masuk ke dalam mitos penciptaan Selat Bali, Sobat Mau. Yang berbentuk ular naga, diceritakan naga basuki yang tinggal di Gunung Agung tersebut sangat sakti dan sisiknya dapat berubah menjadi emas dan berlian jika rontok. Suatu hari seorang Brahmana sakti bernama Siddhi Mantra bertapa di gunung untuk meminta bantuan naga basuki menyelesaikan persoalan utang piutang yang disebabkan oleh Manik Angkringan, anaknya yang suka berjudi. Singkat cerita, sang naga setuju untuk membantunya dengan syarat anak Siddhi Mantra harus berhenti berjudi, dan tetapi ternyata Manik Angkringan tidak berubah. Cerita tersebut berakhir dengan ciptanya Selat Bali oleh tongkat milik Siddhi Mantra yang memisahkan Pulau Bali dan Pulau Jawa. Number 6. Yang keenam, warak gendong. Jika naga basuki digambarkan sebagai naga yang besar dan sakti, berbeda dengan naga kecil warna warak kecil yang bernama warak gendong. Asal Semarang, Sobat Mau. Makhluk dalam cerita mitos orang Jawa tersebut adalah representasi dari 3 etnis mayoritas di Semarang, tercermin dari kepala naga yang melambangkan etnis Cina, tubuh unta khas Arab, serta 4 kaki kambing yang mewakili suku Jawa. Biasanya warak gendong diarak dalam festival kebiaran atau perayaan Dukderan yang digelar untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Warak gendong memiliki tubuh bersisik, mulut bertaring yang menganga, dan wajah yang cukup mengerikan sebagai lambang hawa nafsu yang harus dilawan. Kata warak berasal dari bahasa Arab atau warai yang berarti suci, sementara ngendok adalah kata dalam bahasa Jawa yang artinya bertelur, yang dilambangkan sebagai pahala dari ibadah puasa, Sobat Mau. Number 5. Yang kelima, leak. Selain menyeramkan, leak makhluk mitologi asal Bali ini juga dikenal banyak orang sampai ke luar negeri. Leak merupakan penyihir jahat yang suka berkeliaran di malam hari untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia di kuburan yang akan dijadikan bahan membuat ramuan sihir. Padahal pada siang hari leak berbentuk seperti manusia biasa, Sobat Mau. Diam-diam mengerikan, bukan Sobat Mau? Sesuai kepercayaan orang Bali, seorang leak dapat mengubah diri menjadi api atau bola api. Meski bentuk sesungguhnya memiliki lidah panjang dan gigi tajam, penggambaran leak sebenarnya juga cukup berbeda-beda karena sekitar 35 jenis leak yang ada di Bali, Sobat Mau. Number 4. Yang keempat, kuda sembrani. Hewan mitologi di Indonesia lainnya yang berasal dari Jawa adalah kuda sembrani. Seekor kuda bersayap yang bisa terbang dan pemberani, Sobat Mau. Mirip dengan Pegasus dari Yunani. Menurut cerita pewayangan, kuda sembrani merupakan kuda tunggangan Batara Wisnu. Tetapi hikayat rakyat Jawa menyebutnya sebagai alat transportasi bagi raja, ratu, dan senopati. Salah satu legenda mengatakan kuda sembrani memiliki sultan pernah kabur dari kerajaan Mataram dan singgah di pantai Madasari, Pangandaran, Jawa Barat. Number 3. Yang ketiga yaitu Garuda. Garuda yang menjadi lambang Pancasila adalah salah satu binatang mitologi yang ada di Indonesia, Sobat Mau. Ada berbagai interpretasi fisik mengenai Garuda.
tapi kebanyakan menggambarkannya memiliki tubuh yang tertutup bulu emas, berwajah putih dan memiliki sayap merah. Bagian sayap dan paruhnya dipercaya mirip burung elang, tetapi memiliki tubuh seperti manusia dengan ukuran yang sangat besar. Konon ia bisa menghalangi matahari, Sobat Mau. Kisah Garuda sendiri ada dalam kepercayaan Hindu dan Buddha yang tertuang dalam kitab Mahabharata dan Purana yang asalnya dari India. Tak hanya itu, Garuda juga merupakan lambang negara di Thailand, Sobat Mau. Number 2. Yang kedua, Aul. Alasan binatang mitologi Indonesia ini dinamakan Aul adalah karena ia mengeluarkan suara seperti aul yang sangat panjang, Sobat Mau. Bentuknya sendiri cukup menyeramkan karena aul adalah kelelawar sebesar anak berusia 1 tahun yang memiliki sayap raksasa berukuran sekitar 3,5 meter. Konon kemunculan makhluk ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1925 ketika seorang ahli ornitologi bernama Dr. Ernest Bartels melihat aul terbang di atas kepalanya dan di pegunungan Salak. Beberapa peneliti memperkirakan ada kemungkinan bahwa aul adalah jenis reptil yang terbang di masa dinosaurus yang masih bertahan hingga kini, Sobat Mau. Kabarnya kehancuran hutan di Jawa menyebabkan populasinya menyusut. Number 1. Yang pertama dan yang terakhir, orang Batik dari Maluku. Ternyata aul punya kembaran di Maluku yang bernama orang Batik atau manusia bersayap dengan perawakan menyerupai kerap besar dengan sayapnya yang mirip kelelawar. Makhluk mitologi Indonesia diyakini hidup di Gunung Kiratu di Pulau Seram dan berkeliaran di malam hari untuk memangsa anak kecil dan hewan ternak sehingga menimbulkan ketakutan bagi para warga desa. Sama seperti aul, orang Batik juga berteriak hingga menciptakan suasana yang sangat mencekam. Konon seorang misionaris asal Inggris bernama Tyson Haig dan anggota timnya yang datang ke Maluku pernah melihat orang Batik pada sekitar tahun 1987. Orang Batik yang dikenal sebagai manusia terbang ini juga populer di belahan dunia seperti Zambia, Papua Nugini, dan Kongo. Sobat Mau, dari ulasan di atas, mana binatang mitologi yang paling menarik dan paling menakutkan dari kisah-kisahnya? Di kolom komentar ya, Sobat Mau. Demikian ulasan dari Profesor Mau tentang 7 binatang meteorologi Indonesia yang sangat mendunia. Terima kasih dan bye.